Bab 621, Badai sedang bergerak. Faktanya, ketika Aiden memasuki Villa Hauiwe sebelumnya, pikiran spiritual Aiden telah menyelimuti istana. Aiden juga mengetahui tentang apa yang disebut aliansi bisnis Jingnan yang ingin dibentuk oleh Mufan dan Boyu. Dia tahu apa yang dilakukan dan dikatakan orang-orang yang hadir. Namun, dengan kondisinya saat ini, dia tidak lagi malas berdebat dengan orang-orang tersebut. Jika dia mau, dia bisa membunuh semua keluarga Durgi dan pengusaha kaya dari Barat Daya, tetapi jika dia melakukannya, dia akan baik-baik saja, tetapi itu akan membawa masalah yang tidak perlu pada keluarga Wan dan keluarga Li. Tidak berpikir dua kali tentang hal itu. Aiden tersenyum, Paman Wan, jangan khawatir, Axel baik-baik saja, ikutlah denganku. Beberapa menit kemudian, di atap villa tempat Mufan dan Amira berada, Aiden melambai. Pintu kayu mahoni di lantai atas villa terbuka dengan keras. Di atas sofa, seorang anak laki-laki tampan berambut pendek sedang tidur nyenyak. Melihat ini, ekspresi Melissa berubah. Aiden, kenapa Axel masih pingsan? Martin maju selangkah, meletakkan tangannya di denyut nadi Axel, dan menghela napas lega. Anak ini baik-baik saja, dia baru saja dibius dengan dupa. Dia akan baik-baik saja jika dia tidur beberapa jam. Melissa masih menatap Aiden, benarkah? Martin tiba-tiba merasakan sesak di dadanya, seolah-olah dia terkena palu yang berat, dan wajahnya penuh depresi. Gadis ini sebenarnya tidak mempercayai ayahnya. Aiden tertawa kecil dan berkata, Paman Wan benar. Target mereka adalah aku, Axel hanyalah umpan. Melissa menghela nafas lega, segera mengangkat alisnya yang indah, dan mengertakkan gigi dan berkata, Mufan, penjahat tercela ini, tolong jangan biarkan aku bertemu dengannya lagi, kalau tidak aku akan membuatnya terlihat buruk, beraninya kamu berkomplot melawan saudaraku. Saat ini, Mufan berada di peringkat kedua dalam daftar musuh Melissa. Adapun tempat pertama, tentu saja adalah Mauren. Hah. Aiden, ada sebuah amplop di sini, sepertinya ditinggalkan untukmu. Melissa mengeluarkan sebuah amplop coklat dari meja kopi. Ada beberapa kata yang tertulis di sana. Aiden secara pribadi memprakarsainya. Aiden mengangkat alisnya sedikit, mengambilnya dan membukanya. Sepupu Aiden, ketika kamu mendapatkan amplop ini, itu membuktikan bahwa saya kalah di paruh pertama permainan. Namun, permainan memintamu masuk ke dalam guci bisa dianggap selesai. Jika tebakanku benar, Boyu sudah mati. Aku lupa memberitahumu bahwa nenek moyang keluarga Radcliffe dan walinya, garis keturunannya selalu diturunkan sendirian. Boyu bisa dikatakan sebagai keturunan langsungnya, tapi sekarang dia mati di tanganmu. Pedang surgawi pedang abadi keluarga Radcliffe. Apa yang akan terjadi jika kamu menyinggungnya? Wajah Aiden dingin, seolah dia bisa memikirkan kebanggaan Mufan menulis ini. Ngomong-ngomong, izinkan saya memberitahu Anda satu berita terakhir. Meskipun adik laki-laki saya Paul sedang memulihkan diri dari luka-lukanya di Sekte Abadi dan tidak dapat dilahirkan kembali, Sekte Pengobatan Ilahi sangat marah. Dia mendengar bahwa dia telah memerintahkan 3 tetua balai penegakan hukum dan bersumpah akan membunuhmu. Sebagai saudara laki-lakimu, izinkan aku memberimu satu pengingat terakhir. Jika aku jadi kamu, aku akan membawa Isabella dan semua kerabat keluarga Lee melarikan diri sejauh mungkin. Melihat ini, cibiran di bibir Aiden menjadi lebih intens, dan api putih nyata keluar dari tangannya. Dalam sekejap, kertas di tangannya langsung terbakar. Melarikan diri. Saya ingin melihat siapa orang yang harus melarikan diri. Mata Aiden tajam, dan tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin, matanya seolah menembus kehampaan dan melihat ke dalam malam yang luas. Apakah dia penatua penegak hukum dari Sekte Pengobatan Ilahi? Pedang surgawi abadi dari Sekte Pedang Surgawi. Huff, ayo, bunuh salah satu dari mereka, ayo, bunuh sepasang dari mereka. Melissa dan Martin melirik Aiden, ekspresi mereka berubah, mereka ragu-ragu untuk berbicara, dan akhirnya tidak berbicara. Beberapa menit kemudian, di bawah pengawalan hormat dari kepala keluarga bangsawan dan pengusaha kaya, Aiden dan rombongannya meninggalkan Hauiwe Villa bersama Axel. Pada saat ini, semua orang melihat tentara bersenjata berpakaian hitam mengelilingi Hauiwe Villa. Beberapa orang mengenali identitas prajurit ini dengan mata tajam. Saat hati mereka bergetar, ketakutan kembali muncul di hati mereka. Bahkan pengawal pribadi keluarga Wan sedang bergerak. Tampaknya keluarga Wan benar-benar marah kali ini. Bahkan tanpa Aiden, saya khawatir aliansi antara Mufan dan Boyu tidak akan selesai. Iring-iringan mobil itu menderu-deru.
Villa Haoiwei yang tadi ramai dengan aktivitas langsung sepi, hanya menyisakan kekacauan. Jauh di Gunung Biru, ibu kota Shu. Gunung Biru adalah salah satu dari 4 gunung Tao yang terkenal di Sundari dan salah satu dari 5 gunung peri. Saat ini, Gunung Biru telah dikembangkan menjadi objek wisata. Pada siang hari, arus wisatawan mengalir tanpa henti di paviliun dan kuil Tao di depan gunung. Dan di bukit belakang yang belum berkembang. Di antara pegunungan dan hutan hijau subur, melalui lingkaran cahaya redup, samar-samar Anda dapat melihat menara gantung berbentuk segi delapan yang menjulang di awan dan kabut. Di antara tebing, loteng berwarna merah terang seolah melayang di udara, tampak seperti negeri dongeng di bumi. Tempat ini adalah tempat sekte sebenarnya dari sekte pedang surgawi berada. Meskipun tidak sebanding dengan tanah rahasia sekte abadi, aura tempat ini berkali-kali lebih kuat daripada kota sekuler. Itu hampir tidak bisa disebut tanah terberkati abadi. Gerbang sekte pedang surgawi telah sunyi selama jangka waktu yang tidak diketahui. Pada saat ini, energi pedang yang mengejutkan tiba-tiba naik ke langit. Tiba-tiba suasana di kuil Tao tiba-tiba terbangun. Di langit malam, sosok mirip kera melompat di antara pegunungan dan hutan, dan semuanya mendarat di atap. Mereka semua tampak kaget dan mengangkat kepala ke arah puncak gunung terjal yang tampak menembus langit. Boom! Di malam yang gelap, guntur terjadi di tanah. Cahaya keemasan tak berujung naik ke langit dan langsung berubah menjadi pedang ajaib besar, menembus langit. Suara tua dan marah mengguncang langit. Anak yang sombong. Dia tidak hanya membunuh satu-satunya garis keturunanku, dia juga berani menghancurkan gangguanku. Saat aku menyelesaikan kekuatan magisku dan keluar dari pengasingan, aku akan mencabut jiwamu dan membakarnya dengan api sejati dari pusat bumi 100 kali. Malam ini ditakdirkan untuk tidak damai. Kedua ketua tetua sekte pedang surgawi diam-diam turun gunung tanpa jejak. Dan jauh di ibu kota, di halaman. Krit. Audi A6 sederhana diparkir di pintu masuk gang. Mufan, mengenakan jas hitam, membuka pintu dan keluar dari mobil. Saudaraku, apakah aku benar-benar tidak perlu bersamamu? Jendela kursi belakang mobil Audi terbuka, dan wajah cantik Amira menunjukkan sedikit kekhawatiran. Kali ini Mufan menggunakan Boyu untuk berkomplot melawan Aiden. Faktanya, Rika tidak pernah mengangguk. Sekarang dia telah membunuh dulu dan bermain nanti, dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada Rika. Boyu memiliki status yang sangat tinggi. Meskipun kali ini dia mati di tangan Aiden, dia juga mati di istana keluarga Palmer. Jika Tiantu benar-benar menyelidiki setelah kejadian tersebut, Mufan mungkin tidak akan bisa lepas dari amarahnya. Mufan tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju halaman kecil. Rika tanpa menoleh ke belakang. Hosh! Dia menarik napas dalam-dalam dan meluruskan kerah bajunya. Mufan mengetuk pintu kayu itu dengan lembut. Tok tok tok. Sesaat kemudian, pintu kayu itu berderit dan seseorang membukanya dari dalam. Seorang pria parubaya dengan gaun kain abu-abu mengangkat kepalanya dan menatap Mufan tanpa terkejut. Tuan Mufan, saya sudah lama menunggumu. Babak 622, akhirnya bertemu Rikat. Mendengar ini, mata Mufan bergerak sedikit, lalu menjadi tenang, dan berkata dengan hormat, Tuan Tualu. Pria parubaya yang dia panggil Tuan Lu mengangguk, tanpa ekspresi membawanya ke paviliun di halaman kecil, dan diam-diam mundur. Di bawah cahaya redup, salju di halaman kecil ini terlihat cukup unik dan indah. Di paviliun kecil, kompor menyala panas, dan kabut bergulung, memancarkan udara hangat. Rikat sedang duduk di bangku kayu di sebelah kompor, mengenakan mantel coklat, dia tidak berbeda dengan lelaki tua di jalan. Kamu sudah datang. Rikat memasukkan penjepit kayu ke dalam kompor dan berkata tanpa menoleh ke belakang, duduk. Mufan membungkuk dan menjawab. Ya. Lalu dia duduk di hadapan Rikat. Tut. Asap putih mengepul dari teko di atas kompor. Airnya sedang mendidih. Rikat hendak mengambil tindakan, tetapi Mufan melakukannya. Kakek, istirahatlah, aku akan melakukannya. Hangatkan cangkir, cuci teh, tuangkan air. Gerakannya halus dan mengalir sehingga enak dipandang. Rikat mengambil cangkir porselen dan menyesapnya. Seni tehmu menjadi semakin baik. Mufan tersenyum lembut, itu hanya hobi, sulit mencapai tingkat keanggunan. Rikat sedikit mengangkat alisnya dan menatap Mufan dalam-dalam. Wajah Mufan tenang, seolah dia tidak bisa merasakan tatapannya. Setelah hening beberapa saat, desahan muncul dari mata lama Rikat.
Mufan, kamu terlalu bersemangat kali ini. Mufan tersenyum ringan dan berkata, apa maksudmu dengan perkataan kakek? Rika tidak bermain-main lagi dan berkata langsung, di antara 3 generasi keturunan keluarga Palmer, kamu adalah yang paling dewasa dalam pikiran, dan metode serta strategimu termasuk yang terbaik di antara rekan-rekanmu. Tapi kamu punya kesalahan fatal. Sombong. Rika tampak serius, memandang Mufan yang diam, dan berkata dengan suara yang dalam, meskipun Paul bangga, dia tidak sombong. Kamu pikir kamu memiliki strategi dan strategi yang tak tertandingi, menggunakan pahlawan dunia sebagai pion, tetapi kamu tidak tahu bahwa di mata orang yang benar-benar kuat, semua strategimu sia-sia. Mufan berkata dengan lembut, tidak ada seorang pun yang tak terkalahkan di dunia ini. Bahkan Aiden dan para dewa tingkat tinggi di Sekte Abadi memiliki lawan mereka. Selama kita menemukan cara untuk memeriksa dan menyeimbangkan, semua situasi berbahaya dapat diselesaikan. Rikat menggelengkan kepalanya, meskipun kata-katamu masuk akal, kamu tidak tahu bahwa beberapa orang di dunia ini tidak dapat dihitung. Rumor dunia, bahwa satu orang menentang negara, bukan sekadar omongan. Dia memandang Mufan dengan kasihan, kamu membimbing Aiden untuk membunuh Boyu. Meskipun Tiantu sangat marah, hal pertama yang dia lakukan ketika keluar dari gunung bukanlah menemukan Aiden, tetapi membunuhmu. Saat ini, ekspresi Mufan akhirnya berubah. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, kenapa? Karena kekuatan alam ilahi tidak dapat dilanggar. Rikat menghela nafas dalam-dalam, idiot, kenapa kamu tidak mengerti? Sama seperti 2 orang super kaya di daftar Forbes, jika punya dendam akan diselesaikan secara tatap muka. Namun jika pengusaha kecil biasa ingin memanfaatkan dendam keduanya untuk mendapatkan keuntungan, menurut Anda itu akan berakhir seperti apa hasilnya? Nafas Mufan berangsur-angsur menjadi cepat. Rikat sudah membicarakan hal ini, bagaimana mungkin dia tidak mengerti? Mufan, dia, putra tertua dari keluarga Palmer, sebenarnya adalah seorang pengusaha kecil yang tampaknya tidak penting. Hehe. Memikirkan hal ini, dia mencibir dan mengertakkan gigi dan berkata, menurut keinginan kakek, aku pasti akan mati kali ini. Rikat berkata dalam hati, bahkan jika Aiden tidak membunuhmu, orang-orang dari Sekte Pedang Surgawi akan melakukannya. Menurut laporan rahasia dari ibu kota Su, tetua Sekte Pedang Surgawi yang memegang pedang telah turun gunung. Mufan mencibir, kalau begitu keluarga Palmer berencana membiarkanku dikuburkan bersama Boyu untuk menenangkan amarah pedang pembunuh surgawi abadi. Inikah yang dimaksud kakek, atau yang dimaksud kakakku? Meskipun dia dan Amira memiliki ayah yang sama dengan Paul, mereka memiliki ibu yang berbeda. Oleh karena itu, hubungan kakak dan adiknya tidak harmonis dengan Paul, L. Dalam diam, Rikat berkata tanpa ekspresi, keluarga Palmer membutuhkan bantuan dari Sekte Pedang Surgawi sekarang. Mufan mencibir. Jadi begitu. Setelah mengatakan itu, dia meminum teh di cangkir dalam satu tegukan dan berjalan menuju pintu. Tapi sebelum dia bisa mencapai pintu, pintu kayu itu tiba-tiba berderit dan terbuka secara otomatis. Seorang pria muda yang mengenakan pakaian kasual berwarna hitam datang perlahan. Ternyata ini adalah markas besar keluarga Palmer, yang sedikit di luar dugaanku. Aiden. Ekspresi Mufan tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan ekspresi ngeri di wajahnya, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Aiden tersenyum tipis, meski ibu kotanya besar, tetap mudah bagiku untuk menemukan seseorang. Dia bahkan tidak melihat ke arah Mufan yang ketakutan, matanya tertuju pada Rikat di bawah paviliun. Saat Rikat melihat Aiden, sedikit keheranan muncul di mata lamanya, dan dia tiba-tiba menjadi tenang. Melihat sosok kabur lelaki tua di depannya, sedikit rasa dingin muncul di mata Aiden. Kakekku sendiri telah menghancurkan keluarga mereka saat itu. Selain itu, kematian Erwin juga merupakan perintah pribadinya. Sulit membayangkan betapa dinginnya hati lelaki tua yang tampak baik hati ini sebelum dia memerintahkan untuk membunuh putranya sendiri. Sesosok muncul, itu adalah pria parubaya yang Mufan panggil Tuan Lu, saat ini otot-ototnya menegang dan dia menatap sosok Aiden seolah menghadapi musuh yang tangguh. Berhenti. Aiden memandangnya dengan acuh tak acuh dan berkata, minggir. Pria parubaya itu merasakan jantungnya bergetar, tapi dia mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin, berhenti. Aiden mengerutkan kening dan memukulnya dengan telapak tangan. Tunggu sebentar. Mata Rikat berkedip dan dia berdiri dengan cepat, tapi itu sudah terlambat. Shoot! Cahaya pedang perak mengembun seketika, merobek langit malam dalam sekejap mata, secepat kilat, dan jatuh ke kepala pria parubaya itu dalam sekejap.
Bahaya. Energi di sekitar pria parubaya itu meledak dengan gila-gilaan, matanya langsung berubah menjadi merah, dan tubuhnya tiba-tiba membengkak seperti tank, gelombang udara hitam menyapu 9 hari, menghalangi pedang perak dengan liar. Tetapi, semua ini ditakdirkan untuk sia-sia. Kekuatan pria parubaya tidak lemah, bahkan dibandingkan dengan Rafael saat itu, dia tidak jauh di belakang, terutama aura fisiknya, yang bahkan lebih tirani daripada rata-rata orang kuat tingkat dewa. Tapi di depan bila udara biasa Aiden, semua pertahanannya rapuh seperti kertas dan terkoyak dalam sekejap. Saat berikutnya, seluruh tubuhnya terbelah dua dalam sekejap. Dan jiwanya yang rapuh hancur total oleh pukulan ini. Dengan satu pukulan, pria super kuat yang setengah langkah menuju alam dewa mati. Saat itulah kata-kata Ricard perlahan turun. Di hadapannya, mayat parubaya bermarga Lu masih menatap matanya dengan rasa tidak percaya dan enggan hingga ia meninggal. Hosh! Ricard menatap tubuh pria parubaya di tanah untuk waktu yang lama, lalu perlahan mengangkat kepalanya, menatap Aiden dan berkata, "Apa yang kamu inginkan?" Bab 623, Bala Bantuan. Melihat Ricard, yang wajahnya pucat, Aiden tidak senang atau sedih. Sejak dia diusir dari keluarga Palmer, dia tidak ada hubungannya dengan lelaki tua di depannya. Dia tampak acuh tak acuh dan tersenyum lembut, "Apa yang saya inginkan? Menurut Anda apa yang harus saya lakukan?" Mata keruh Ricard seperti pedang tajam, menatap Aiden, "Aku akui, aku memang melakukan kesalahan saat itu. Aku tidak menyangka kamu akan sampai sejauh ini." Ricard berkata dengan mata dingin, "Tapi aku tidak menyesalinya. Apa yang terjadi saat itu, jika saya diberi kesempatan lagi untuk memilih, saya akan tetap membuat pilihan yang sama." Aiden mencibir, "Kamu terlalu banyak berpikir. Saya tidak lagi tertarik dengan apa yang terjadi saat itu. Lalu kamu datang untuk membunuhku." "Membunuhmu?" Aiden menggelengkan kepalanya dan mencibir, "Aku tidak akan membunuhmu sekarang. Karena kamu mengorbankan orang tuaku dan mengusir aku dan kakakku keluar rumah demi apa yang disebut tujuan besar keluarga Palmer. Maka aku akan menghancurkan semua yang paling kamu hargai hari ini. Aku sangat menantikan hal ini terjadi pada matamu sendiri. Bagaimana reaksimu ketika keluarga Palmer dihancurkan?" Napas Ricard cepat, dan kemarahan dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya akhirnya muncul di wajahnya. "Aiden, saat itu, aku seharusnya membunuhmu dengan tanganku sendiri." Aiden tersenyum, "Mungkin, tapi kamu tidak punya kesempatan sekarang." Suara mendesing. Saat Aiden berbicara, peluru emas gelap diam-diam menembus kehampaan dan melesat ke arah jantung belakang Aiden. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Aiden. Tangan kanannya perlahan terulur. Pada saat ini, kehampaan tampak stagnan, dan waktu melambat berkali-kali. Peluru emas gelap khusus berjarak kurang dari setengah meter dari Aiden. Pada saat ini, dua jari putih ramping perlahan terulur dan tiba-tiba terjepit. Peluru khusus penusuk baju besi yang terbang dengan kecepatan super tinggi ini tertangkap di tangan Aiden. 1.200 meter jauhnya, ada sebuah bangunan tempat tinggal biasa. Di ruangan di lantai paling atas, seorang pria parubaya berjubah hitam dapat dengan jelas melihat segala sesuatu di depannya melalui lensa berkekuatan tinggi. Dalam sekejap, wajahnya kaget dan mulutnya terbuka seperti terompet. Bagaimana ini mungkin? Sebagai penembak jitu dari pengawal khusus, dia sangat percaya diri dengan keahlian menembaknya, dan dengan peluru khusus yang menembus baju besi senapan ini, bahkan orang kuat di puncak alam transformasinya tidak akan mampu menahan satu tembakan pun darinya. Namun, pemuda tampan itu malah menahan pelurunya sendiri di antara kedua jarinya. Ini sungguh mengerikan. Dalam sekejap, dia tahu bahwa dia telah bertemu dengan master legendaris kali ini. Tanpa ragu-ragu, dia buru-buru berkata melalui headset, "Penembak jitu gagal. Tingkat bahaya target telah meningkat ke level S. Disarankan agar penjaga rahasia segera menyerang." Di depan orang kuat seperti itu, jika terlambat, Ricard dan Mufan pasti akan mati. Di sebuah rumah sekitar 100 meter barat daya dari halaman kecil tempat Ricard berada. Pada saat ini, prajurit bersenjata lengkap berbaju hitam tampak sangat serius. Pemimpinnya, seorang pria parubaya dengan rambut pendek, menarik napas dalam-dalam, memandang lebih dari 20 anggota tim di depannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Target dan bahayanya diduga adalah alam dewa legendaris, tapi sebagai penjaga rahasia keluarga Palmer, kami tidak punya pilihan. Hari ini, jika menyangkut hidup dan mati, periksa perlengkapanmu dan bersiaplah untuk menyerang." Perhatian, setelah menyelamatkan Tuan Ricard dan Tuan Mufan, tim pertama akan segera pergi. Apakah Anda mengerti? Mengerti.
Mulut Aiden penuh dengan cibiran, dan jaringan spiritual telah mencakup radius 1 kilometer. Setiap gerakan orang-orang ini telah lama berada di bawah kendalinya. Sekelompok prajurit yang bahkan belum memasuki alam transformasi dilengkapi dengan senjata termal, tetapi baginya sekarang, dia bahkan tidak takut dengan rudal, jadi dia masih peduli dengan senjata api tersebut. Aiden memegang peluru menembus baju besi berwarna emas gelap di tangannya, mencibir dan menggerakkan jari-jarinya. Suara mendesing. Peluru yang menembus baju besi ini, yang panjangnya sebesar ibu jari orang dewasa, melesat ke kejauhan dengan kecepatan lebih cepat dalam sekejap. Lebih dari 1000 meter jauhnya, penembak jitu parubaya itu memegang teleskop berkekuatan tinggi, selalu memperhatikan pergerakan di halaman kecil, dan melaporkan situasinya kepada rekan satu timnya. Apa ini? Tiba-tiba, di hadapannya, cahaya keemasan tiba-tiba membesar. Saat berikutnya, penglihatannya menjadi gelap, teleskopnya pecah, lubang gelap muncul di antara alisnya, dan cairan merah putih mengalir keluar. Bam! Saat tubuhnya jatuh ke tanah, masih ada keraguan di matanya. Apa yang membunuhnya? Suara deras datang dari headset. Haokeye, dengarkan lagi. Haokeye, ada apa? Saat berikutnya, suara nafas berat terdengar dari headset, diikuti bunyi klik, dan semua suara menghilang. Di halaman kecil, Aiden duduk di bawah paviliun, menuangkan secangkir teh, menyesapnya, memandang Rikat dan berkata, jika aku jadi kamu, aku tidak akan pernah membiarkan orang-orang ini menderita korban yang tidak perlu lagi, kamu tahu. Orang-orang ini tidak bisa menyakiti saya. Wajah Rikat pucat, dia mengertakkan gigi, dan hendak berbicara, tiba-tiba, bang bang bang. Beberapa suara keras terdengar, dan seluruh halaman kecil dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan. Pada saat yang sama, aroma aneh memenuhi udara dan menembus pori-pori orang dalam sekejap. Rikat dan Mufan, yang membeku di halaman, jatuh lemas ke tanah. Formasi serangan formasi segitiga. Api yang menekan. Tim pertama sedang bersiap untuk menyelamatkan orang dan mengungsi, semua orang berlindung. Bang bang bang. Lebih dari 20 tentara berbaju hitam mengalir ke halaman kecil dari segala arah, dan suara tembakan yang padat seperti petasan, langsung melubangi paviliun. Berhenti. Mata Kapten Parubaya itu tiba-tiba menyusut dan dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Di mana orangnya? Saat berikutnya, semua orang sepertinya merasakan sesuatu, dan mereka semua mengangkat kepala dan melihat ke langit. Sosok berpakaian hitam, seperti makhluk abadi di dalam debu, dikelilingi oleh kilau batu giok putih jernih, memandangnya dengan ringan. Apakah ini manusia atau monster? Ketika semua orang terkejut dan gemetar, mereka hampir tanpa sadar mengangkat senjata dan menembak. Bang bang bang. Semburan peluru logam langsung menenggelamkan Aiden. Tapi saat berikutnya, ketika cahaya putih meledak, peluru emas yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbang keluar. Rompi anti peluru khusus yang dikenakan oleh prajurit bersenjata hitam itu rapuh seperti kertas di hadapan peluru yang berterbangan, dan seketika hancur, mayat para prajurit tersebut seketika berubah menjadi sarang lebah. Aiden tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Dia maju selangkah dan mendarat di depan Rikat yang gemetar. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kenapa mengganggu?" Rikat mengertakkan gigi dan menatap Aiden tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya pandangan sekelilingnya saja yang tampak menghadap ke arah langit barat. Aiden sedikit mengernyit dan tanpa sadar memandang ke arah langit barat. Desir desir desir. Beberapa pancaran cahaya, seperti bintang jatuh, datang dengan cepat dengan suara tajam menembus langit. Tuan Aiden, mohon belas kasihan. Teman kecil Aiden, tunggu. Saat Aiden melihat ini, cibiran sarkastik di bibirnya menjadi semakin kuat. Rikat ini ternyata sedang menunggu bala bantuan. Namun, menurut Anda apakah ada orang yang bisa menyelamatkan Anda hari ini? Bab 624, ambil tindakan jika Anda tidak setuju. Pada saat yang sama, villa keluarga Palmer. Di ruang belajar dengan dekorasi sederhana dan mewah, Danova duduk di depan meja di bawah cahaya oranye, alisnya berkerut, seolah dia sangat cemas. Cerit. Pintu dibuka, dan seorang lelaki tua yang agak bungkuk masuk perlahan. Tuan G, bagaimana kabarnya? Pada saat ini, bahkan Danova tidak bisa tetap tenang. Setelah Aiden menyelamatkan Axel, dia tidak berhenti sejenak dan sendirian langsung menuju halaman rahasia Rikat.
Meskipun keamanan di sana sangat ketat, dan ada penjaga super ahli di samping Ricard, itu masih belum cukup bagi Aiden. Orang tua Riot itu terdiam sejenak. Orang tua itu sepertinya sudah bersiap dengan baik, tapi aku tidak tahu apa kartu truf orang tua itu. Dengan kekuatan yang ditunjukkan Aiden, bahkan jika aku mencoba yang terbaik, aku tidak akan pernah menjadi lawannya. Kecuali ahli dari Sekte Abadi mengambil tindakan, keluarga Palmer akan berada dalam bahaya. Pupil Danova sedikit menyusut. Saat ini, keluarga Palmer terlihat megah dan dikenal sebagai keluarga pertama di Sundari, sekaya negaranya, tetapi sulit untuk menolak pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang tak terkalahkan seperti Aiden. Suatu ketika, makhluk tak berguna yang bahkan tidak dia lihat lagi kini telah berubah menjadi dewa muda yang menguasai Sundari. Hosh! Dia menarik napas dalam-dalam dan menekan kegelisahan di hatinya. Dia berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu, apakah Mufan dan Amira masih bisa bertahan? Tuan Ge terdiam beberapa saat, saya telah mengingatkan Nona Amira, tetapi dia tidak mau kembali bersama saya. Adapun Tuan Mufan, bahkan jika Aiden tidak membunuhnya kali ini, keluarga Radcliffe dari Sekte Pedang Surgawi tidak akan membiarkannya hari itu. Danova mengerutkan kening dan wajahnya sangat muram. Gerbang Sekte Pedang Surgawi. Jika tidak ada pedang surgawi abadi, keluarga Palmer tidak akan takut padanya, tetapi jika pedang surgawi abadi muncul, keluarga Palmer akan tetap kagum. Namun, dengan adanya Sekte Dewa Pengobatan di sini, Tiantu tidak berani membuat marah keluarga Palmer terlalu banyak. Namun, Mufan pasti tidak akan selamat. Memikirkan hal ini, Danova memejamkan mata karena kesakitan. Dibandingkan dengan Paul, yang lahir dari persatuannya dengan putri dari Sekte Abadi, dia sebenarnya lebih menyukai putra tertua ini, tetapi dia tidak mengerti bahwa ada beberapa orang kuat di dunia ini yang tidak bisa membuat rencana. Tuan Ge, bawa Amira kembali. Setidaknya satu dari dua anak mantan istrinya harus selamat. Penatua Ge mengangguk dengan sungguh-sungguh, membungkuk dan keluar ruangan, menutup pintu. Saat Penatua Ge baru saja pergi, seorang wanita mengenakan kain kasa putih dan berpakaian seperti pelayan kuno muncul entah dari mana. Saat dia melihat wanita ini, Danova sedikit mengernyit, lalu santai. Wanita itu membungkuk dan memberi hormat pada Danova, "Tuan, wanita muda itu telah mengirim seorang budak untuk menjemputmu dan membawamu ke sekte." Danova berkata tanpa ekspresi, "Tunggu sebentar." Wanita berkemeja putih itu mengerutkan kening dan berkata, "Jika kamu menunggu lebih lama lagi, kamu mungkin dalam bahaya." Dia bukanlah lawan sesat Aiden. Bahkan Tuan Muda dan putra dewanya sendiri dikalahkan oleh Aiden. Meskipun dia adalah seorang pelayan kecil, meskipun dia tidak lemah, dia jauh dari lawan dari pembangkit tenaga listrik yang tak terkalahkan seperti Aiden. Danova memandangnya dengan ekspresi acuh tak acuh dan berkata, keluarga Palmer belum kehabisan minyak. Mungkin rencana cadangan Ricard bisa mengejutkannya. Wanita berkemeja putih itu mencibir, sejauh yang saya tahu, di dunia sekuler ini, hanya ada beberapa pria kuat di puncak alam ilahi. Dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Aiden, jika keluarga Palmer Anda tidak dapat menemukan orang kuat di puncak alam ilahi untuk mengambil tindakan, saya khawatir kamu pasti akan mati. Danova tersenyum ringan, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Wanita berkemeja putih itu mengerutkan kening dan berhenti bicara. Meskipun Danova dan wanita muda itu sudah tidak dekat lagi sekarang, mereka tetaplah suami istri, sebagai seorang pembantu kecil, dia tidak bisa sombong. Wush! Beberapa sosok secepat guntur, beberapa detik yang lalu mereka berada di langit, namun kini mereka telah mendarat di halaman kecil. Aiden memandang pengunjung itu dengan penuh minat. Totalnya 4 orang. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berwajah dingin berjubah hitam, dan di sebelah kiri lelaki tua itu adalah seorang lelaki feminin berambut panjang berjubah biru. Di sisi kanan lelaki tua itu adalah seorang lelaki parubaya berwajah putih tanpa janggut yang mengenakan jubah Tao. Terakhir, ada seorang pria parubaya jangkung berjanggut dengan mata berapi-api. Nafas keempat orang ini ada yang selembut air, ada yang seberat gunung, dan ada pula yang selebar dan seluas langit. Melihat keempat orang itu muncul, Ricard diam-diam menghela nafas lega. Meskipun saya tidak melihat leluhur dari Istana Surgawi, cukup memiliki lelaki tua berjubah hitam. Karena, orang ini adalah sesepuh Istana Surgawi generasi ini, George. Orang yang kuat di alam dewa yang lebih tua dari Ragnar. Namun, dari segi kekuatan, sulit untuk mengatakan mana di antara keduanya yang lebih kuat. Lelaki tua berjubah hitam itu sedikit menangkupkan tinjunya ke arah Aiden, teman muda Aiden memang salah satu yang terbaik di antara para pria.
Mampu mencapai prestasi seperti itu di usia yang begitu muda benar-benar membuat lelaki tua ini malu. Aiden memandangnya dengan ringan, "Siapa kamu?" Ekspresi lelaki tua itu membeku, dan jejak kemarahan yang tak terlihat melintas di matanya, dan dia tersenyum dan berkata, "Saya adalah tetua agung dari Istana Surgawi Sundari, George Kri." Tidak tahu. Senyuman di wajah George berangsur-angsur mengeras, dan dia mencibir, wajar jika teman kecil Aiden tidak mengenali orang tua yang tidak dikenal ini. Hanya saja, teman kecil Aiden, bisakah kamu memberiku sedikit muka dan membiarkan masalah ini selesai hari ini? Aiden menatap lurus ke arahnya dengan mata acuh tak acuh dan mencibir, "Kamu pikir kamu ini siapa? Aku ingin memberimu wajah." Sebelum lelaki tua itu dapat berbicara, lelaki feminin itu tiba-tiba menjadi marah dan berkata, "Beraninya kamu menghinaku, Tetua Agung Istana Surgawi, seperti ini. Jangan mengira kamu berani bersikap tidak bermoral karena Ragnar mendukungmu." "Ragnar mendukungku?" Aiden tertawa kecil, tapi tidak repot-repot membantah, dan menatap mereka berempat dengan ringan. "Aku hanya akan mengatakan ini sekali, jika kamu tidak ingin mati, menyingkirlah." Gulungan. Ledakan. Ketika teriakan pelannya keluar, langit dan bumi bergemuruh, dan hati keempat orang itu seperti guntur yang meledak, yang mengejutkan wajah beberapa orang. Pria parubaya berjubah Tao yang diam memiliki mata yang serius. Ketika energi hitam dan putih beredar di tubuhnya, pupilnya tampak berubah menjadi diagram Tai Chi Yin dan Yang. Ketika momentum besar meledak, Yin yang sangat besar dan piring yang muncul di bawah kakinya, menyerang gelombang suara Aiden. Dia memblokir semuanya dan berkata dengan suara dingin, "Meskipun kekuatanmu luar biasa, kamu terlalu sombong. Meskipun kami bertiga tidak berada di alam dewa, Pak Tua Kri adalah pria kuat sejati di alam dewa. Jika Anda menambahkan saya dan yang lainnya, Anda mungkin tidak yakin akan kemenangan." Cibiran di sudut mulut Aiden menjadi semakin kuat. "Ya." Sebelum dia selesai berbicara, sosoknya muncul di depan pria parubaya berjubah Tao seperti hantu. Sebuah pukulan keluar. Tidak ada yang mewah dari pukulan ini, hanya pukulan datar. Namun dari sudut pandang pria parubaya, pukulan ini sepertinya telah meruntuhkan seluruh dunia. Wajahnya tiba-tiba berubah drastis, jubahnya tiba-tiba bergoyang, tangannya bergerak di udara, dan kekuatan hitam dan putih melonjak dalam sekejap mata, seketika membentuk dinding energi ikan yin yang berukuran sekitar 10 kaki, yang dengan keras bertabrakan dengan tinju Aiden. Babak 625, Pembantaian. Bu! Raungan besar terdengar. Tanah yang berguncang sepertinya bergetar. George sedikit mengernyit, wajahnya dingin, dan dia melambaikan lengan bajunya. Bus! Kilatan cahaya biru keemasan, seperti air, langsung membentuk perisai cahaya di depan semua orang. Gelombang udara menyapu dan langsung terhalang. Di bawah kepalan tangan Aiden yang seperti batu giok, dinding energi ikan yin dan yang hitam dan putih bertahan kurang dari setengah napas sebelum hancur menjadi hujan ringan yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Namun, bekas tinju Aiden masih belum menunjukkan tanda-tanda akan menghilang. Seperti batu giok kristal, ia langsung menembus kehampaan dan mengenai perisai biru emas yang diatur oleh George. Klik. Terdengar suara retakan yang tajam, dan perisai hijau emas itu langsung hancur. Ini. Ekspresi George tiba-tiba berubah. Apakah Aiden ini begitu kuat? Dia benar-benar menghancurkan perisai cahaya emasnya dengan satu pukulan. Pada saat ini, wajahnya tiba-tiba menjadi serius, dan ketika dia melihat Aiden, matanya penuh ketakutan. Dia belum keluar selama hampir 10 tahun, dan dia tidak menyangka akan bertemu dengan anak monster seperti itu segera setelah dia keluar. Namun, hidupnya semakin dekat sekarang, dan jika dia melangkah lebih jauh tanpa bantuan di bawah yang jenius, dia mungkin tidak punya banyak waktu lagi. Kualifikasinya lebih maju daripada Ragnar, dan dia dianggap sebagai adik junior guru Changjian. Di seluruh istana surgawi, hanya master pedang tersembunyi yang lebih tua darinya. Dalam silsilah istana surgawi, dialah yang menganjurkan kerjasama dengan Sekte Abadi. Jika Ragnar tidak menerobos ke alam dewa dan kemudian menekannya, Sundari Istana Surgawi mungkin telah membentuk aliansi dengan Sekte Abadi. Adapun master pedang tersembunyi, dia telah mengasingkan diri, selama tidak ada peristiwa besar seperti penghancuran Istana Surgawi, dia tidak akan keluar. Dia sama sekali tidak peduli dengan pertarungan antara George dan Ragnar. Dia awalnya berpikir bahwa sebagai dewa kuno, dia akan mampu menekan dunia segera setelah dia lahir, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu Aiden tepat setelah dia keluar dari gunung.
Namun, demi ramuan legendaris yang memperpanjang hidup dari Sekte Dewa Pengobatan, dia tidak punya pilihan selain mundur. Hancurkan. Di matanya, cahaya hijau keemasan meledak, jubahnya otomatis bergerak tanpa angin, dan aura kuat menekan segala arah. Segera setelah itu, dia meremas rahasia itu dengan tangan kanannya dan menamparkan kekosongan itu dengan keras. Bus! Di seluruh halaman kecil, udara tiba-tiba bergetar, dan hati semua orang bergetar. Mereka merasa udara seolah-olah menjadi lebih tebal, seolah-olah mereka terjebak dalam rawa, dan setiap gerakan ditekan oleh kekuatan yang tak terlihat. Di jauh. Saat Mufan merasakan pemandangan ini, ekspresinya berubah drastis, dan pikirannya dipenuhi gelombang. Perubahan gravitasi. Dia sekarang agak mengerti apa yang dikatakan Rikat sebelumnya. Bisakah makhluk yang bisa memanggil angin dan hujan sesuka hati, mengubah aturan alam, dan bertindak seperti dewa di dunia benar-benar mampu membuat rencana sendiri? Mata Aiden bergerak sedikit, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Metode rahasia dunia. Namun, ini tampaknya hanya prototipe dari metode rahasia domain. Ketika Anda mencapai ranah inti emas, Anda dapat membuat domain Anda sendiri, langit dan bumi, dan di dalam domain tersebut, Anda dapat mengikuti kata-kata Anda. Saat Anda mencapai kondisi menjadi dewa, Anda dapat membuka dunia dan mengembangkan segala sesuatu. Ini adalah kekuatan magis yang tiada taraf, dan sekarang Aiden bahkan tidak bisa menyentuhnya. Tapi tertawa kecil. Sambil berpikir, kilat di matanya tiba-tiba melonjak. Boom! Guntur tiba-tiba meledak di kehampaan. Guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari tubuh Aiden, tubuhnya sangat jernih, dan guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran, membuatnya tampak seperti kedatangan Dewa Petir. Domain guntur dan petir, bangkit. Aiden berkata dengan satu suara. Seluruh halaman kecil langsung dikelilingi oleh guntur dan kilat perak menderu, dan kemanapun ia melewatinya, apakah itu tanah, batu, bunga, tanaman, atau furnitur dan paviliun, semuanya berubah menjadi abu. Mundur. Ekspresi Joret tiba-tiba berubah, matanya dipenuhi ketakutan. Orang ini sebenarnya punya ladang. Mungkinkah dia adalah makhluk abadi di dunia? Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, wajahnya ngeri, dan kengerian di hatinya sangat besar. 3 orang di sekitarnya tidak menunggu pengingatnya sama sekali, dan dengan cepat mundur seolah-olah mereka melihat hantu. Tolong aku. Di tengah teriknya guntur dan kilat, tubuh Mufan masih kaku, wajahnya ngeri, pupil matanya berkontraksi hebat, dan dia mati-matian berteriak minta tolong. Wajah Joret sedikit berubah saat dia mundur dengan cepat. Dengan mengerutkan kening, dia mengulurkan tangan besarnya. Dalam sekejap, telapak tangan hijau emas ilusi muncul di udara dan meraih Mufan di tengah guntur dan kilat. Tubuh Mufan ditarik oleh kekuatan tak terlihat dan langsung terbang ke udara. Wajahnya memerah, dan dia tiba-tiba menghela nafas lega, merasa seperti baru saja melarikan diri dari neraka. Tak jauh dari situ, Aiden berdiri dengan gagah di kehampaan, dikelilingi guntur dan kilat yang membakar. Dia melihat semua ini dengan tenang, tapi tidak berniat menghentikannya. Sebaliknya, ada bekas sarkasme di bibirnya. Saat berikutnya, kegembiraan di wajah Mufan belum memudar, dan dia tiba-tiba menjadi ketakutan. Tidak. Klik. Semua orang melihat ke atas, dan adegan berikutnya membuat semua orang terkesiap. Tubuh Mufan kini seperti pecahan porselen. Retakan putih tipis terlihat di sekujur tubuhnya dalam sekejap, di atas retakan tersebut, cahaya guntur dan kilat yang menyilaukan membuat orang merasa kedinginan. Pef. Terfragmentasi hingga ekstrim, tubuh Mufan tiba-tiba meledak berkeping-keping, tetapi tidak ada daging dan darah yang muncul. Semua daging dan darahnya terhapus oleh guntur abadi yang kejam. Tahukah Anda, setelah Aiden dipromosikan menjadi alam bawaan, kekuatan guntur abadi menjadi 2 kali lebih kuat. Bahkan alam dewa pun tidak bisa menahannya, apalagi Mufan yang bahkan bukan seorang Grandmaster. Binatang.
Ketika Ricard melihat pemandangan ini dari kejauhan, tubuh lamanya tiba-tiba bergetar, dan dia menatap Aiden dengan napas cepat. Sialan. Kamu dan ibumu sama-sama makhluk jahat. Aku hanya menyesal tidak membunuhmu untuk membasmi akarnya. Aku benci itu. Keluarga Palmerku ditakdirkan untuk dihancurkan di tangan ibu dan anak. Aku tidak akan membiarkannya pergi. Saat ini, mata Ricard memerah, seolah dia gila. Mata Aiden seperti kilat, dan dia tiba-tiba menatap lurus ke arahnya, dengan aura jahat di tubuhnya. Sesuatu yang tidak menyenangkan. Dia mencibir dan berkata dengan ekspresi meremehkan, siapa di dunia ini yang berani mengatakan bahwa aku, Emmanuel, tidak beruntung? Jika kamu berani melakukannya hari ini, aku akan menghancurkannya. Jika negeri ini berani, aku akan menghancurkan negeri ini. Pada saat ini, Aiden berdiri dengan bangga di kehampaan, jubah hitamnya mengeluarkan suara berburu, dan guntur serta kilat meraung di sekelilingnya, seperti dewa dan iblis kuno, ganas dan mendominasi. Namun, kamu benar tentang satu hal. Keluarga Palmer ditakdirkan untuk hancur di tanganku. Aiden maju selangkah, dengan niat membunuh di tubuhnya. Hari ini, aku akan menarik kembali minatmu atas apa yang kamu lakukan saat itu. Keluar dari sini. Wush. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan dalam sekejap dia seperti naga dewa yang terbang ke langit, tiba-tiba meraih kekosongan di sekitar halaman kecil. Boom! Jejak tangan besar yang menakutkan menggerakkan langit dan bumi, merobek malam. Malam yang gelap seperti tirai yang terkoyak, dan beberapa sosok yang ketakutan tiba-tiba terjatuh. Di antara mereka, lelaki tua Reyot di ujung terjauh tiba-tiba mengubah ekspresinya dan berkata kepada Amira di depannya, Nona, ayo cepat pergi. Mata Amira sangat penuh kebencian, dia menatap tajam ke arah Aiden di langit malam, dan masuk ke dalam mobil tanpa menoleh ke belakang. Bus. Mobil dihidupkan, dan mesin langsung menderu hingga ekstrim. Namun, pengemudi terlihat ngeri dan menyadari bahwa seluruh mobil tampak tidak berbobot. Dia